Boleh, Pak. Ya, jadi saya akan menerangkan gaya listrik. Gaya listrik atau gaya elektrostatika. Ajim masih ingat gaya elektrostatika, hukum Coulomb itu F sama dengan apa, Ajim? E kali Q. Kakiku Oh, ini. robek-robek ya. Oke. Oh iya. Ya. Baru nanti E-nya sama dengan kaki robek-robek. Dari sini didapatkan bahwa F sama dengan Q kali E. Betul ya? Betul, Oke. Pak. Kalau muatannya positif, ini gaya dengan kuat medan arahnya sama. Gaya dengan kuat medan arahnya sama. Kalau muatan negatif, gaya dengan kuat medan berlawanan arah. Maksudnya begini, maksudnya. Kalau ini ada kuat medan listrik mengarah ke kanan, kuat medan listrik mengarah ke kanan. Jika di dalam medan listrik itu terdapat muatan positif dengan negatif, muatan positif dengan muatan negatif, maka untuk muatan positif gayanya akan searah dengan E. Ini akan searah dengan E gayanya. Tapi untuk muatan negatif gayanya melawan dengan E. Gimana Ajim? Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang saya jabarkan gaya magnet. Gaya magnet. Gaya magnet. Kalau ini ada medan magnet B, medan magnet B. Kemudian di dalam medan magnet ini saya gambarkan ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif, muatan negatif. Bergerak dengan kecepatan V. Bergerak dengan kecepatan V. Saya mau tanya Ajim, arahnya gaya kemana Ajim? Untuk yang Untuk yang positif. positif. Yang positif ke bawah ya, Pak. Kan tangan kanan. Oh iya. Berarti Masuk ke ya? masuk, Masuk ya. ya? Oke, masuk. Kalau muatan negatif berarti keluar ya? Iya. Ya, ini gaya magnet. Gaya magnet. Nah, kalau sekarang V-nya tegak lurus. V tegak lurus B. Berarti ini alfanya kan 90 Dan derajat. ya. Itu kan ya? Nah, sedangkan F rumusnya kan sama dengan B V sin 90 derajat. Gitu kan ya? Nah, Iya. ya. Kalau ini ada medan magnet tandanya cross, kalau tandanya cross, ini arahnya masuk atau keluar, Azim? Kalau Kalau cross, tandanya masuk atau keluar? masuk. Masuk. Oke, bisa gambarkan. Ini B-nya masuk. Kalau sekarang ini ada muatan positif. Muatan positif. Kecepatannya ke kanan. Ini ada muatan negatif, arah kecepatan juga ke kanan. Coba arahnya gaya kemana, Azim?
Yang V ke atas. Yang positif ke atas ya. Ya, yang positif. Ya, yang positif ke atas. Oke. Ini gaya magnet. Gaya magnet. Kalau yang negatif ke Bawah. bawah ya. Oke, gaya magnetnya. Sehingga kalau ditarik ke atas, yang semula arahnya lurus, dia akan pelan-pelan berbelok. Jadi putarannya menjadi berlawanan arah jarum jam. Kalau yang negatif menjadi searah dengan jarum jam. Sampai di sini, Ajim paham? Paham, Mbak. Paham, oke. Nah, sekarang saya gambar kalau ini yang udah masuk, oh Fahri. Kalau sekarang saya gambarkan medan magnetnya gini. Medan magnetnya tandanya titik atau dot. Kalau dot ini saya gambarkan begini, ini B-nya, B-nya. Pak, ini yang bahas yang mana, Pak? Yang Pak Subo kirim. Yang saya kirim PDF soal nomor yang pertama. PDF yang pertama. Ini soalnya kalimat kayak gitu tuh. Ada kan Azim ya? Fahri. Iya, Pak. Ya. Dani. Ya. Saya mau tanya, ini gaya magnetnya kalau B-nya tandanya dot, B-nya dot berarti arahnya keluar gini. Berarti ini gayanya ke bawah, gaya magnet. Kalau yang negatif ini gayanya ke atas. Betul nggak, Fahri? Benar, Pak, benar. Benar. Berarti ini nanti yang negatif akan berputar berlawanan arah jarum jam, yang positif menjadi searah dengan putaran jarum jam. Betul, Fahri? Benar, Pak, benar. Nah, oke. Tolong bedakan, yang ini cross, ini dot. Bedakan ya. Bedakan. Nah, gerakannya adalah gerak melingkar. Lintasannya lingkaran. Lintasan partikel melingkar. Kalau lintasan partikel melingkar, maka gaya magnet akan berperan sebagai gaya sentripetal. Ini sama dengan B di V sama dengan MV kuadrat per R. Betul nggak, Fahdi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti V-nya kita coret aja ya, Fahri ya. V-nya kita Bisa, Pak, coret. bisa coret. Oke, coret satu. Berarti R-nya sama dengan apa, Fahri, jari-jarinya? Jari-jarinya sama dengan M kali V per BQ. Betul nggak? Benar, Pak, benar. Benar. Oke. Kemudian saya mau minta tolong Ajim. Ajim, Iya, Pak. coba kamu baca soal nomor 1 yang saya kirim ke kamu. Bentar, Pak. Sebentar, Ya, Pak. soal nomor 1 yang saya kirim ke kamu. Eh, aduh, loading.
Ini proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif, Mm-mm. min Q, dan bermasa Mm-mm. M pada Mm-mm. bidang XY tampak Ini pada ini gambar. X ya, ini E positif gitu ya. Iya, Pak. Ini Y positif. Berarti kalau gitu ini Z positif dong Aji, betul nggak? Betul, Pak. Tampak seperti Tampak gambar ini seperti ya. gambar. Ya, Itu muatannya negatif ya. Muatannya iya. negatif. Muatannya negatif. Terus bacakan. Terus Ya. di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z positif. Berarti arahnya ke sini ya. Iya, Nah, atau sekarang biar nggak bingung, saya balik. Sumbunya saya rubah. Sumbunya saya rubah gini. Ini X positif, yang ini adalah Y positif, ini Z positif. Berarti ini gambar melingkarnya begini di sini. Kemudian medan magnetnya adalah mengarah ke sumbu Z positif. Ini adalah medan magnetnya. Betul nggak, Ajim? iya, Pak. Nah, kalau seperti ini adalah muatannya negatif, ini muatannya negatif. Nah, saya mau tanya, coba kalau negatif nih Ajim, lihat gambar yang atas, kemana arahnya medan magnet itu? Ke arah luar. Keluar. Keluar kalau saya lihat dari atas, berarti gambarnya seperti ini kan Ajim ya? Iya, Pak. Ya. Berarti ini lingkarannya begini dong Ajim. Bener nggak? Benar. Nah, berarti kalau gitu B-nya nanti searah dengan sumbu Z positif. Terus itu yang pertanyaan pertama apa, Izzy? Pertanyaan pertama apa? Komponen kecepatan pada bidang X, Y, Z Mm-mm. dan medan listrik Mm-mm. di ruang itu sama dengan Oke. Sekarang kalau ditanyakan kecepatan, ini V. V-nya jadi apa, Izzy? V-nya jadi BQR per M. BQR per M. Putarannya kalau seperti itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Putarannya berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Terus pertanyaan berikutnya apa? E-nya, Pak. Medan listrik E. E-nya. Ya. Apabila apa? Berapa, berapa medan listrik? Medan listriknya searah sumbu Z negatif atau sumbu Z positif? Nah, itu ada percepatan apa? Percepatannya apa itu? Percepatannya kurang dari nol. Artinya negatif. Kalau negatif berarti percepatannya ke sini kan ya? Berarti percepatannya ini kan artinya muter tapi sambil jalan ke sini gitu loh. Sambil jalan ke sini. Muter makin turun gitu loh. Oh, iya, iya. Ya, nah berarti ini A-nya negatif. Sekarang saya mau nanya, kalau A-nya ke bawah, kan gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Betul nggak, Aji? Betul, Pak. Berarti, kalau gitu gaya dengan percepatan arahnya sama nggak? Sama. Sama. Oke, berarti kalau kita gambarkan, gayanya akan ke bawah, Ajim ya? Iya. Ya, gayanya ke bawah. Padahal gaya kalau muatan negatif dengan kuat medan bagaimana? Berlawanan. Berlawanan. Kalau gayanya ke bawah, berarti kuat medannya ke mana, Anjing? Ke atas. Ke atas. Ke atas. Berarti searah dengan sumbu apa dong? Sama dengan sumbu Z positif. Z positif. Oke. Lalu saya tanya, kan tadi saya tuliskan gaya itu sama dengan massa kali percepatan, itu ke arah Z. Gitu kan ya? Iya. Nah, ini sama dengan Q kali E. Sama dengan M kali AZ, maka A ke arah Z sama dengan Q kali E dibagi dengan M. Betul nggak? Betul. Berarti ke arah mana ini? Ke arah sumbu Z positif. Mana jawaban yang benar di situ, Aji?
Yang B, Pak. Yang B. Yang B. Iya, Oke. Sekarang udah mulai paham, Azim. Kamu masih bingung di gaya magnet. Ini saya iya, Pak. jelaskan. Oke. Di gaya magnet. Kalau Ya. nyari kalau nyari yang berlawanannya bisa, cuma nyari yang gaya magnetnya itu. Oke, oke, oke. Gaya magnetnya. Pokoknya, maka saya gambarkan kalau tandanya cross kayak gini, muatan positif muternya berlawanan arah jarum jam, negatif searah jarum jam. Kalau saya balik, B-nya keluar, negatif menjadi berlawanan, positif menjadi searah gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tolong dicatat betul. Takutnya besok kamu pas mencet dapatnya soal ini udah nggak masalah ya. Kan soalnya diacak jadi dapatnya beda-beda. Iman Nurrahman. Ya, Pak. Assalamualaikum. Gimana Iman, bisa paham? Saya masih cerna sih, Pak. Jadi Dicerna. Yang silakan cerna. Kalau nggak itu ngerti kamu nanya. Yang mana? titik ke arah kita atau ke arah berlawanan arah kita? Apa? Yang di itu loh, Pak, yang di kanan atas loh, Pak. Kanan atas, Ah, kanan, kanan ini atas papan kalau tulis. dibalik, saya rubah aja. Soalnya kalau saya gambar gini, saya mau menggambarkan medan magnet ke sini sulit. Sulit ya. Hmm. Sulit. Kalau sulit, ya boleh sih kalau emang saya mau tanya, Iman, kalau digambarkan ini medan magnetnya kemana, Iman? Ke arah sumbu apa? Z positif kan? Ah, Kalau searah Z positif kan gambarnya gini. bulat ya. Bulat, bukan cross. Tadi yang kita ikuti adalah gambar yang sebelah kanan. Gitu ya? Ya. Oke. Saya khawatir pada waktu nanti menggambarkan gaya elektrostatikanya agak repot kalau gambar gini gitu loh. Maka saya rubah, oh ada dua versi, sumbu X, Y, X, Y, Z, kemudian X, Y, Z. Iman paham kan? Yang Pak. Oke. Jawabannya mana, Pak? Jawabannya yang pertama, V-nya BQR per M, putarannya berlawanan arah jarum jam, kemudian AZ QE per M, kuat medan listriknya searah dengan sumbu Z positif. Yang mana? Searah sumbu Z positif, E-nya yang B. Itulah, mantap. Yang ini saya hapus boleh? Belah kiri? Bisa? Bisa. Fahri, saya hapus bisa? Boleh Pak, boleh itu Pak. Boleh. Oke. Yang barusan tadi belum ya Pak? Ya. Tes dulu. Yang ini Oke, belum Pak. ya? Oke. Iya.
Udah Pak, udah Pak. Nah, oke. Tolong bacakan nomor berikutnya. Siapa yang baca? Yang baca Kemal. Kemal. Saya baru datang, Pak. Oh, belum Di ada. nomor berapa? Nomor yang saya share di PDF yang kedua. Di PDF itu ada 2 soal. Pertama sama kedua. Yang kedua. Yang Ada pipa. bentar, Ada Pak. pipa. Bentar, Pak. Ya. Yang pipa. Ada nggak, Kemal? Oke. Ini saya download dulu bentar, Pak. Oke nih. Sebuah pipa U diisi 2 cairan A dan B. Rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A dan 2 kali rapat cairan massa A. cairan A 1000 kali rapat massa udara. 1000 Ketika kali. ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara apa nih? V ya. Dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan tinggi A dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB. HB ya. HB. Terus. Dengan HA dikurang 2 HB sama dengan H cm. Keduanya diukur pada garis L, garis L, pada ini garis L. ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, besaran V adalah 10 meter per sekon kuadrat. V-nya berapa? Kemal pernah dapat rumus yang dituliskan oleh Bernoulli bahwasannya P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Pernah dapat nggak, Kemal? Hukum Bernoulli. Kelas 10 kalau nggak salah. Kelas 10 ini. Iya. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, Kemal. Ini kan pipanya terbuka ya, Kemal ya? Ya, Pak. Berarti ini P1 sama dengan tekanan udara luar, P2 juga sama dengan tekanan udara luar. Oh, kalau gitu P1 dengan P2 kita coret, Kemal. Seret,
Ini kita coret karena sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya masukkan bahwa rho kali G kali HA, ini berarti rho A kali G kali HA, ditambah. Yang ditiup itu adalah pipa yang kanan, berarti yang di B. Berarti di sini nggak ada kecepatan, Kemal. VA-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Itu Kemal ya? Oke, Pak. Oke. Sama dengan rho B kali G kali HB ditambah setengah rho kali V B kuadrat. Nah, hati-hati Kemal. Kalau niup itu yang keluar dari mulut apa Kemal? Udara, Pak. Udara. Berarti ini udara dong Kemal. Betul ya Kemal ya? Ya, Pak. Ya. Sekarang tinggal kita pindahkan ke sini bahwa rho A kali G kali HA kurangi rho B kali G kali HB sama dengan setengah rho udara kali VB kuadrat. Rho A-nya sama dengan 2 kali, rho B-nya 2 kali. Ini saya tulis rho A kali G kali HA min 2 kali rho A kalikan G kali HB sama dengan setengah kalikan rho udara kali VB kuadrat. Betul nggak, Kemal? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang saya keluarkan rho A-nya. Rho A kalikan G kali HA kurangi 2HB sama dengan setengah rho udara kali VB kuadrat kali VB kuadrat. Betul nggak, Kemal? Setengahnya, Pak. Itu Ini taruh sini. oh, oke. Ya, Boleh, boleh Bisa, ya. bisa. Nah, Oke. bisa, Pak. Nah, sekarang ini saya tuliskan 2 kali 1000 kalikan 10. Ini katanya di soal itu sama dengan H. Sama dengan rho udara ini, maaf, ini 1000 rho udara kali G-nya 10. Ini adalah rho udara kali VB kuadrat. Berarti ini rho udaranya bisa dicoret nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekarang berarti sama dengan VB-nya, berarti VB sama dengan akar, VB sama dengan akar 2 kali 10.000, 1000 kali 10 kan 10.000 ya, Kemal ya? Iya, Pak. 2 kali 10.000 kalikan H sama dengan 100 akar 2H. 100 akar 2H. 100 akar 2H. Di situ ada nggak, Kemal? Yang apa? Yang A. Susah nggak, Kemal? Nggak susah. Cuma mana yang kamu harus masukkan rho udara, mana yang harus rho A, rho B. Ingat ini ya, bahwa ini adalah rho-nya beda-beda. Di A adalah massa jenis A, di B massa jenis rho B, lalu yang untuk niup itu udara gitu loh. Ya Kemal ya? Ya, Pak. Ya. Pak, Ya. kecepatan di P1-nya 0 kenapa? Yang ditiup yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Berarti sini ada yang gerak nggak? Nggak ada kan? Emang nggak ada ya, Pak? Nggak ada kan?
Kan niupnya udara. Udara kan yang ditiup yang pakai salah satu pipa. Ini kan nggak ada niup. Oh, gitu. Iya. Kalau toh Pak mau pakai rho B ini di sini ini geraknya lambat banget. Lambat sekali sehingga VA-nya itu mendekati 0 ya. Kalau toh Berarti misalkan kecepatannya kecepatan udara apa kecepatan kecepatan air? udara. Kalau Udara. kalau di B ini kecepatan udara waktu niup, kalau di A adalah kecepatan ini, kecepatan gerakan fluidanya. Ya. Fluidanya. Oke. Pak, menanya dong Pak. Mm-mm. Itu yang di bawah kok ada ro U-nya dari mana? Yang Ro sebelah U-nya kiri. Yang sebelah kiri. Iya. Ini rho A adalah 1000 rho udara. Oh iya. Ya, Oke. diganti. Saya minta tolong Ajin bacakan jawaban A, B, C, D, E-nya. A, B... Oh, pergi. Oh, gitu. Oke, saya minta Kemal, bacakan lagi Kemal. Jawaban A, B, C, D, E-nya Kemal. A-nya apa? A. Yang nomor tadi, Pak. Yang A-nya 100 akar 2H. 100 akar 2H. Terus bawahnya? Yang B-nya 100 akar H. Yang C? 100 akar min H. Akar min H. Terus? 120 akar min H. 120 akar min H. Terus? Terus yang E-nya 100 akar 2 min H. 2 min H. Gitu kan ya? Ya, Pak. Kayaknya 2 kali min H kalau nggak salah itu. Iya, Pak. Iya, oke. Kemal kira-kira tahu jawaban yang pasti salah mana, Kemal? Yang pasti salah yang ada min. Akar min. Nah, akar min pasti salah karena itu imajiner ya, itu Ya. imajiner. Berarti ini pasti salah. Ini pasti salah. Tinggal ini kan Kemal ya? Ya, Pak. Nah, Kemal pernah dapat nggak rumus V sama dengan akar 2GH? Iya, Pak. Nah, berarti V-nya pasti ada akar 2-nya kan Kemal ya? Berarti itu ini, buat VMAX ya, Pak? Buat V yang pernah kamu dapat pidato bebas. Kan di fluida itu V-nya sama dengan gerak jatuh bebas, sama dengan akar 2GH sebenarnya. Iya. Ya. Nah, dapat kan? Nah, yang pakai akar 2 cuma ini salah. Itu kan caranya nembak gitu loh, cara nembaknya gitu. Saya minta tolong Amar soal yang saya kirim bukan PDF, soal nomor paling bawah. Amar.
Yang bola pejal, Pak. Ya, yang bola pejal. Saya anggap nomor 5. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Oke, akibat delta P mengakibatkan delta R sama dengan R di situ. Terus Jika modulus bulk bola sebesar B, B modulus bulk, volume bola mula-mula adalah volume bola mula-mula sama dengan berapa? Ini saya terus terang aja, kamu pernah dapat rumus enggak? Modulus bulk itu sama dengan apa? Ini yang saya katakan pinter, mereka nyuri gitu. Modulus bulk itu sama dengan, ini harus ada V, ini ada delta V. Delta V. Ini kalikan luas. V sama dengan P kali delta V. V kali, kebalik. V, ini delta V-nya di bawah. V per delta V, ini adalah delta P. Ini modulus bulk. Satuan modulus bulk itu sama dengan Newton per meter persegi atau Pascal. Pascal atau Newton per meter persegi. Berarti sama dengan satuan tekanan. Ini juga Newton per meter persegi sama dengan Pascal. Kalau ini satuannya jelas, ini satuannya hilang. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya apa, Amar? Pertanyaannya apa, Amar? besar volume bola mula-mula. Oke, berarti V sama dengan apa, Amar? V sama dengan B, betul? V sama dengan B bagi delta P. Terus ini apa? V sama dengan B kali delta V ya, delta V. Delta V. Amar masih ingat volume itu sama dengan apa, Amar? Volume bola 4/3 pi R pangkat 3 ya? Iya, pangkat 3. Kalau perubahan volume, berarti ini gini aja deh. Delta V-nya sama dengan 4/3 pi kali delta R pangkat 3 gitu ya, Amar ya? Betul? Iya, benar. Iya, berarti per delta R pangkat 3 delta R pangkat 3. Cuma dikatakan di sini perubahan jajarinya sama dengan R gitu, Amar ya? Betul? Iya. Iya, berarti kalau saya tulis sama dengan 4/3, 3-nya saya taruh di bawah. Ini 3 kali delta P, ini Pi, ini saya ganti R pangkat 3. Boleh nggak, Amar? Boleh nggak, Amar? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Yang mana, Amar, jawabannya itu? Jawabannya yang mana, Amar? Di jawabannya ada B-nya, Pak. Ya, sorry, ada B-nya ini. B-nya ada nih, sorry. Saya belum nulis. Nah, ada B-nya di sini. Yes. Ada ya, Amar ya? Ada? Amar? Ada yang sama tapi di opsinya pakai minus. Ya, memang minus ya. Oh iya. Maaf, pakai Yang minus. D berarti. Nah, jadi di sini ini maaf ini saya
lupa menuliskan ini delta. Ini min. Oke. Min. Rumus apa B itu? B sama dengan itu rumus apa? Modulus bulk. Kan kamu pernah dapat modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus Young. Kalau dalam zat cair namanya modulus bulk. Kalau modulus elastisitas itu dalam zat padat. Makanya ini saya bilang, pinter dia ngintipnya soal yang jarang dikeluarkan, di UTBK dikeluarkan. Ini modulus bulk. Saya minta Akmal, tolong bacakan Akmal. Ya. Ya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik Mm-mm. diperoleh potensial penghenti VSL Ya, VSL. untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial Lambda penghenti 1.500 nanometer. Terus dan potensial penghenti 2 volt. sama dengan 2 volt untuk lambda Untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. 400 nanometer. Terus Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, 600 nanometer. Yang ditanya nilai VSL sama dengan berapa volt? VSL sama dengan berapa volt. Ini yang saya pernah bilang, paling materi semester 2 kelas 12 itu kalau keluar efek fotolistrik, ternyata betul keluarnya efek fotolistrik. Nah, saya mau tanya Akmal, kamu pernah dapat rumus ini enggak, Akmal? Bahwa energi kinetik di dalam efek fotolistrik sama dengan HF min V. Pernah dapat enggak? Lupa saya, Pak. Oke. Ingatnya yang Eka di gerak harmonik. Oke, jadi gini ini saya terangkan ya, Akmal ya. Ini ada tabung efek fotolistrik. Galvanometer. Kalau ada cahaya dijatuhkan pada suatu katoda. Ini E-nya sama dengan HF. Ini adalah katoda, ini anoda. Prinsipnya bahwa cahaya atau foton, cahaya
atau foton memberikan energi kepada elektron. Memberikan energi kepada elektron. Nah, kalau tenaganya cukup, maka elektron akan keluar dari katoda, nanti pindah menuju anoda. Berarti apa? Yang pertama, elektron harus lepas ikatan. Kemudian nanti elektron akan bergerak. Nah, setelah elektron berpindah dari katoda menuju anoda, elektron pindah dari katoda ke anoda, maka akan terjadi arus listrik. Terjadi arus listrik. Itu yang dikenal sebagai efek fotolistrik. Nah, kalau dia gerak, maka ini ada energi kinetik. Nah, ini adalah energi ikat. Nah, sedangkan cahaya itu sama dengan HF. Cahaya itu energinya sama dengan HF. Nah, selanjutnya nanti akan didapatkan bahwa energi kinetik sama dengan HF min W. Betul nggak, Akmal? Iya, Pak. Ya. Nah, sedangkan W-nya ini adalah energi ambang atau energi ikat sama dengan HF0. Ini namanya energi ambang. Energi ambang atau energi ikat elektron. Berarti kalau gitu energi kinetik ini boleh sebagai HF dikurangi HF0. Gimana, Akmal? Boleh? Iya, Pak. Boleh. Ini saya tuliskan sama dengan H kalikan F kurangi F0. Boleh? Boleh ya? Iya, Pak. Oke. Lalu energi kinetiknya ini dirubah menjadi energi potensial. Menjadi energi potensial elektron. Supaya apa? Supaya elektron tidak keluar. Berarti ini bisa kita rubah menjadi energi potensial itu sama dengan muatan elektron kali stopping potensial. Berarti rumusnya E kali stopping potensial sama dengan H kalikan F kurangi F0. Sampai di sini Akmal masih bisa ngikuti? Itu HF0 tadi apa? HF0 adalah energi ambang atau energi ikat elektron. Nilainya W. Oke. Berarti F sama F0-nya itu apa? F itu frekuensi. F itu adalah frekuensi. Frekuensi awal kurang akhir itu ya? Enggak, frekuensi cahaya atau foton. Sedangkan F0 adalah frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Atau frekuensi batas. Paham ya? Ya. Oke. Ini berarti ini saya cari ini dulu Akmal. Ini saya cari F1. C per lambda 1 3 kali 10 pangkat 8 itu adalah kecepatan cahaya.
Ini adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Berapa Akmal ketemunya? 0,6 kali Ya, 10 6 pangkat kali 1. 10 pangkat 14. Gitu kan ya? Iya. Oke. Kemudian ini Akmal, kita rubah. Ini F2 sama dengan C per lambda 2. 3 kali 10 pangkat 8 per 4 kali 10 pangkat min 7. Ini 7,5 kali 10 pangkat 14. 7,5 kali 10 pangkat 14 Hertz. Betul ya? Ya. Ya. Nah, kalau ada lambda 0, panjang gelombang ambang, maka kita cari F0. Berarti saya cari di sini. F0-nya sama dengan F0-nya sama dengan C per lambda 0 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7 sama dengan berapa Akmal? 0,5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 14. Oke. Nah. Saya mau cari begini, Akmal. Saya mau cari gini. Bahwa E kali VS1 sama dengan H kali F1 kurangi F0. Boleh, Akmal? Iya, Pak. Oke. Kalau sekarang E kali VS2 sama dengan H kali F2 kurangi F0. Boleh, Akmal? Ya. Ini E-nya hilang kan ya? Hanya Ya. juga hilang. Berarti VS1 itu namanya VSL per 2 volt sama dengan F1. F1-nya itu 6 kali 10 pangkat 14 kurangi F0-nya adalah 5 kali 10 pangkat 14 dibagi 7,5 kali 10 pangkat 14 kurangi 5 kali 10 pangkat 14. Boleh, Akmal? Ya. Ya. Sekarang VSL per 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 14 dibagi berapa, Akmal? 2,5 ya? Itu 6 bagi 7,5 ya? 7,5 kurangi 5 dulu. 2,5. 2,5 ya? Oke. Ya. Kali 10 pangkat 14. Berarti ini hilang kan, Akmal ya? Ya, habis. Oke, habis. Oleh karena itu VSL-nya sama dengan 2 dibagi 2,5 sama dengan 0,8 volt. Itu di situ ada nggak jawabannya 0,8 volt? Tadi sang itu nggak ketemu Akmal? Cek, Pak. Ada? Ya. Ada ya? Cek. Oke. Yes.
Oke. Akmal, Dani, Fahri, Iman, Nur Rahman, Kemal, dan Amar. Saya tidak mau banyak-banyak membahas karena apa? Takutnya nanti terlalu banyak yang kalian masukkan dalam pikiran kalian. Oleh karena itu hari ini saya akhiri supaya kamu ada spare waktu menghadapi UTBK, nggak terlalu diforsir tenaganya. Tapi kalau ada yang mau nanya, jangan sungkan untuk kirim WA ke saya, gitu ya. Gimana, Amar bisa? Bisa, Amar? Oke, Pak. Oke, Akmal bisa? Ya, Pak. Ya, Pak. Dani, oke? Oke, Pak. Oke, Fahri, oke? Oke siapa? Oke, Iman, Nur Rahman, oke? Oke, Pak. Oke, Kemal, oke? Kemal, oke? Oke, Pak. Oke. Jadi saya kasih kesempatan, silakan nanya besok-besok atau nanti. Tapi hari ini saya tidak akan terlalu memforsir, takut kalian malah jadi buyar yang ada di pikiran kalian. Oke, kalau gitu selamat mengikuti UTBK bagi yang belum. Dan saya doakan mudah-mudahan dipermudah dan diperlancar. Amin. Ya, Amin. yang kalian hadapi nilai yang optimal, semua lulus diterima di PTN Idaman. Amin. Oke, amin. Amin. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Selamat Pak. berjuang ya, Nak ya. Selamat Ya, berjuang. Pak. Selamat Terima kasih, berjuang. Pak. Sukses. Sukses. Amin. Amin.